Shalom, persekutuan kaum wanita gereja Kibait dimanapun berada, yang saya banggakan dan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya yang telah menolong menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang tahun 2020. Kita mengucap syukur bahwa di akhir tahun 2020 ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dan di dalam merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, saya percaya bahwa ibu-ibu banyak menerima berkat, banyak diberkati Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa ibu-ibu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan selamat merayakan hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus akan memberkati kita dalam menjalani kehidupan dalam keluarga dan dalam pelayanan kita. Ibu-ibu yang terkasih, di tahun 2021 saya percaya bahwa ibu-ibu akan terus setia, akan terus menjalani pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita untuk senantiasa sehati sepikir di dalam melayani Tuhan. Biarlah kiranya pelayanan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam menjalani kehidupan ini. Sekalipun dalam masa pandemi COVID-19, saya percaya bahwa ibu-ibu akan terus setia di dalam melayani Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tetap setia, kita tetap sehati, sepikir. Dan jangan lupa protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu mengukur suhu tubuh. Dan yang paling penting, kita senantiasa berdoa sehingga Tuhan terus memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesehatan di dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita, ibu-ibu yang terkasih. Sebentar kita akan mendengarkan renungan suara perempuan gereja Kibait yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Naomi Pasongli. Mari kita sama-sama mendengarkan, dan saya percaya ibu-ibu persekutuan kaum wanita gereja Kibait akan diberkati melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom persekutuan kaum wanita yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh berjumpa dalam renungan edisi Desember 2020. Dan saya berterima kasih kepada pengurus Persekutuan kaum wanita tingkat sinode yang mempercayakan renungan ini kepada saya. Mari kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan dan kita akan membaca yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dialah yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud,
bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kulahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita semua. Kita akan belajar satu tema, yaitu sikap menghadapi pergumulan. Setiap manusia mempunyai pergumulan yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kita menyikapi setiap pergumulan hidup. Maria adalah seorang perempuan yang sederhana, yang tinggal di kota Nazaret di kota Galilea. Ia seorang gadis yang bertunangan dengan Yusuf dari keluarga keturunan Daud. Pada saat malaikat Gabriel datang menyampaikan berita kepadanya, ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan memberi nama dia Yesus. Maria terkejut. Ini adalah sebuah pergumulan yang berat yang dialami oleh Maria di dalam kehidupannya. Dan menurut peraturan Yahudi, bahwa orang yang hamil di luar nikah akan dilempari batu dan kemudian sampai ia mati, karena dianggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang berzina. Dan ini merupakan sebuah hal yang membuat Maria dalam hidupnya berat menghadapinya. Tetapi bagaimanakah sikap Maria dalam menghadapi pergumulan yang berat itu? Ada langkah-langkah yang ditempuh oleh Maria untuk menghadapi akan pergumulan di dalam kehidupannya. Langkah yang pertama ialah bahwa ia bertanya kepada Tuhan dalam ayatnya yang ke-34. Ia mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku ini belum bersuami. Dan langkah inilah yang dimiliki oleh Maria. Sebelum ia bertindak, ia bertanya kepada Tuhan dalam menghadapi pergumulan yang berat itu, supaya Maria dipulihkan. Sebagaimana tema Natal umum dalam tahun 2020 ini, aku akan memulihkan umatku. Maria bertanya kepada Tuhan melalui doa-doa yang dinaikkan kepadanya. Dan ia percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik baginya. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah, sebelum kita bertindak, mari kita bertanya lebih dahulu kepada Tuhan. Kemudian langkah yang kedua adalah Maria merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dalam ayat yang ke-38 bagian A. Dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kata hamba, tentu kita pahami bahwa seorang hamba ia rela
untuk taat kepada tuannya. Seorang hamba harus siap sedia untuk melakukan apa yang disampaikan oleh tuannya. Kalau berbicara tentang hamba Tuhan, adalah seorang yang sudah memiliki akan Allah dan siap untuk melakukan pekerjaan Allah sebagai panggilan di dalam kehidupannya. Dan inilah yang membuat Maria menyadari akan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Hal ini adalah bentuk kerendahan hati Maria di hadapan Tuhan. Maria tahu memposisikan akan dirinya di hadapan Tuhan. Maria sadar sebagai seorang yang tidak memiliki apa-apa. Dan ia sadar dalam hidupnya bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan yang akan memberikan dirinya untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk taat kepada pimpinan Allah. Maria mengerti bahwa Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas pergumulan yang dihadapinya. Dan ia percaya bahwa Allah yang dapat melakukan apa saja menurut kehendaknya. Persekutuan kaum wanita yang saya kasihi dalam Tuhan kepada kita bersama-sama. Dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, memang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Bagaimana kita merendahkan hati kita. Sehingga dari setiap pergumulan yang kita hadapi itu, ia akan memberikan kepada kita solusi yang terbaik yang akan kita alami. Bagian yang ketiga, langkah yang ditempuh oleh Maria dalam menghadapi sebuah pergumulan dalam hidupnya adalah ia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-38 bagian B berkata demikian, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kalimat ini menunjukkan kerendahan hati Maria di dalam mentaati akan kehendak Tuhan. Kalimat ini tidak pasrah terhadap keadaan yang dialami, melainkan ia memasrahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan artinya bersedia mentaati, mengikuti akan kehendak Tuhan dalam setiap laku langkah kehidupannya. Percaya dengan sungguh akan pemeliharaan Tuhan dalam setiap pergumulan yang dihadapinya. Persekutuan kaum wanita yang saya kasihi dalam Tuhan, kita semua masing-masing memiliki pergumulan. Apakah itu pergumulan soal kehidupan pribadi kita sendiri? Apakah pergumulan keluarga? Apakah pergumulan di dalam soal penyakit? Apakah pergumulan dalam soal ekonomi? Atau pergumulan-pergumulan yang lain? Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika kita menghadapi seperti itu, mari kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan ia akan melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi yang masih sementara kita alami sekarang ini, kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh dipulihkan oleh Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Oleh karena itu, kepada kita bersama-sama, teladan yang diberikan oleh Maria kepada kita ini akan membuat kita menjadi sebuah perenungan bagi kita, mencontohi langkah yang ditempuh oleh Maria di dalam menghadapi sebuah pergumulan di dalam kehidupannya.
yaitu kita selalu bertanya kepada Tuhan, maka Ia yang akan menjawab kita. Kita selalu memiliki kerendahan hati, sehingga setiap masalah kehidupan itu bisa diatasi oleh karena Tuhan selalu ada menyertai. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan memberikan hidup kita sepenuhnya kepadanya, sehingga kita akan dikuatkan, kita akan dipulihkan dalam setiap pergumulan hidup yang kita alami ini. Kiranya melalui keteladanan ini yang ada pada Maria menjadi teladan juga kepada kita, persekutuan kaum wanita dan seluruh pemirsa yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Akhir kata, saya menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati. Shalom.